Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Masih melanjutkan jilbab duluan dan sembelihan ya. Terakhir sampai hadis yang ke 1169. Sekarang 1170. Wa an Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu anna bahwasanya imro'atan seorang perempuan dabahat syatan menyembelih satu ekor kambing bihajarin dengan batu. Fasu'ila maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andalika dari yang begitu itu. Fa'amara maka beliau Nabi memerintahkan bi'akliha dengan memakannya. Rawahu Bukhari meriwayatkan di sini Imam Bukhari. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang menyembelih kambing, tapi alat untuk penyembelihan itu bukan pisau, tapi batu yang ditajamkan, batu tipis ditajamkan. Nah, setelah itu ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW soal penyembelihannya, alatnya untuk menyembelih dengan batu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan satu perintah supaya untuk dimakan dagingnya, kambing dagingnya untuk dimakan. Artinya boleh ya, alat untuk menyembelih binatang itu batu yang ditajamkan, batu bisa ditajamkan, lancip itu tajam. Yang bisa memutus urat nadi maka boleh urat nadi ataupun urat yang gulungnya. Jadi ada penyembelihan itu wajib terputus uratnya, urat nadi itu, untuk memutus antara urat saraf dengan yang menggabungkan kepala dengan badannya ini, diputus biar cepat meninggalnya. Artinya penyembelihan dengan batu kalau di sini yang diperkirakan untuk bisa memutuskan urat tadi maka mungkin halal baginya digunakan, tidak termasuk larangan. 1371 An Rafi ibni Khadijin
dari Rafi bin Khodid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anhar, apa yang bisa mengalirkan ad-dam darah, wa dzukirasmullahi alaihi, dan disebutkan nama Allah alaihi atasnya, atas sembelihan itu, fakul maka makanlah. Laisa sina, bukanlah atau tidak ada penyembelihan itu dengan gigi, berdufuro, dan tidak dengan kuku. Wa masin, adapun gigi itu adalah fa'adri, termasuk tulang. Gigi itu adalah termasuk tulang, dan penyembelihan dengan tulang itu tidak boleh. Wa amat dufuru, dan adapun kuku itu famadda, sebagai senjata. Al-Habasati, Habasah, orang Habasah. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi kalau penyembelihan ya, itu apa yang bisa mengalirkan darahnya, ini, maka boleh dimakan dagingnya kecuali dengan gigi dan kuku. Dicokot tapi darahnya ngalir. Dulu ada sandiwara biologi makan darah, itu tidak boleh. Atau dengan kuku aja, dan ini kuku ini disebutkan sebagai senjata orang-orang Habasah. Dulu itu Habasah ini orang-orang kafirnya itu bersenjatakan kuku. Jadi kukunya apa, untuk merekam musuhnya itu bagi. Jadi kalau orang-orang beriman kan tidak boleh kukunya panjang-panjang gitu. Maka paling tidak ya satu pekan sekali tiap Jumat itu dipotong, ya, potong itu. Setiap atau potong kumis, merapikan kumis, atau dicukur. Bundaran itu adalah campur bulu ketiak. Bundaran. Kalau ketiak itu bukan dicukur tapi dicabut. Nah, kalau di sini ini berarti penyembelihan setajam apapun, kalau itu kuku tidak boleh. Jadi kukunya itu tebal, panjang, kemudian ambil ayam, kemudian di alat untuk menyembelih mengalirkan darahnya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Atau gigi digigit, itu juga tidak boleh. Kenapa gigi tidak boleh? Karena termasuk tulang. Nah, tulang di sini juga tidak diperbolehkan sebagai alat untuk mengalirkan darah dalam penyembelihan. Wah, tajam atau kalau itu tulang, maka tidak diperbolehkan menurut hadis ini. Selain itu mungkin masuk bambu dan sebagainya, pelat dulu saja. Kalau pisau itu ya harus ditajamkan, tidak hanya persyaratan pisau tidak, tapi harus tajam. Pisau tapi tidak tajam itu jadi menyiksa. Jadi membaguskan dalam penyembelihan itu adalah dipermudah supaya cepat kematiannya dengan jalan menajamkan pisaunya itu biar tidak belum perasaan. Kan beredar sama ini kan sama seh. Jadi
Jadi tulang sama kuku tidak diperbolehkan sebagai alat untuk mengalirkan darah soal penyembelihan. Hadis selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqtala syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bahwasanya dibunuh sesuatu itu minat dawabi dari binatang, dari hewan, sobron sebagai penganiaya, untuk dianiaya. Kalau muslimun berarti di sini Imam Muslim. Jadi kalau dulu itu ada semacam hewan itu diikat, ya, diikat satu tiang atau diikat apanya dia, kemudian dipanah atau mereka dipakai untuk tipis-tipisan. Dia kambing misalnya dia diikat kakinya biar dia bisa lari, kemudian dijadikan sasaran untuk panah mereka atau untuk apa tipis-tipisan tadi. Kalau tipis-tipisan barang lain ya sampai mati. Sudah kayak dirujak itu tidak bukan sasaran. Meskipun itu dipakai untuk perlombaan tipis-tipisan mana, kemudian hewan hidup. Nah, hewan hidup dipakai untuk sasaran itu juga tidak diperbolehkan. Maka cara membunuh dengan baik itu yaitu tadi, kalau merobohkan kambing atau merobohkan sapi terutama itu dengan jalan yang terbaik. Kemudian kalau bisa tidak perlu diikat. Bagaimana caranya? Meskipun terpaksanya mengikat, maka jangan sampai mengikat itu kencang. Setelah itu biarkan mereka hewan itu bisa olah ubah. Jangan sampai ditekan-tekan dia tidak berubah. Sudah terbunuh, ya potong, ya mungkin kan lari. Setelah lakinya itu sudah terbunuh. Biar mereka kejar-kejar, biar kan seperti itu. Mau ubah-ubah ini terus dibujingi ini lah, belajar kosong. Itu orang ubah ini. Nah itu namanya tidak mempermudah, tidak memudahkan daripada binatang ini untuk menahan rasa sakitnya itu biasa maunya hewan ini. Ini keumuman hewan. Adapun ada juga hewan-hewan yang dipotong sudah sesuai aturan, tapi dia masih hidup bisa jalan, ini tidak umumnya. Nah, semacam itu. Walau tak benar apa tidak, ya beberapa tahun yang lalu ada kiriman seleseran benar apa tidak itu teman. Jadi saat itu jadi kiwir-kiwir itu malah bisa bangkit lagi terus jalan. Terus di sebelah lagi gitu lagi, kayak Masya Allah, kayak pertunjukan apa ini kan? Walau alam sebenarnya betul atau tidak. Lah kalau yang umum itu, kalau nadinya tidak putus, jalan makannya dia sudah putus juga, karena dia di sini biasanya itu kan nadi itu kalau diputus itu darahnya itu hancur. Kalau orang-orang zaman dahulu masa kecil saya itu menyembelih ayam saja, tidak kambing, ayam saja suruh cari daun pisang dan talas atau pisang itu diberi supaya darahnya itu tidak mantul, tidak mengucap yang menyembelih itu. Ayam juga begitu diludah, saya biarkan, jangan dilemparkan keras-keras. Kalau saya dulu kurang percaya menyembelih menok katanya sampai ulama, ternyata betul
Tadi minta sembelih gitu, sudah putus pun kiri-kiri gitu. Itu sampai hampir 1 jam tidak mati. Ini nyolongnya ulat lah. Nah kalau itu kan memang sudah usaha untuk sebaik-baiknya. Tapi udah Allah apa semua binatang apa namanya memang itu juga seperti itu. Kalau ini, kalau ayam kan tidak lama. Kali itu kambing juga tidak lama. Kalau itu mengalami sendiri katanya. Kembali ke di sini jadi tidak boleh membunuh hewan itu, kemudian hewannya itu dijadikan satu sasaran penganiayaan. Tidak boleh. Wa saat dibeli Ausin Qora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha katabal insan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menetapkan kepada al-ihsana, ya, kebaikan-kebaikan ala kulli syai'in, bukan insan tapi ihsan, atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah itu menetapkan kebaikan-kebaikan atas tiap-tiap sesuatu apapun supaya berbuat satu kebaikan. Fa'idah qataltum, maka apabila kalian itu membunuh, fa'ahsinul kitlata, maka supaya membaikkan pembunuhannya. Wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa'ahsinu, maka kalian perbaguskanlah adbihata, sembelihannya. Wa yuhidda ahadukum, dan supaya menajamkan salah satu dari kalian itu syafratahu, pesonya. Wal yurid, dan supaya ini melonggarkan, dan supaya melonggarkan dabihatahu, penyembelihannya. Sudahnya dilonggarkan, dimudahkan, itu dimudahkan. Rawi Muslim. Dan sebetulnya aturan meskipun dewan, apalagi kalau ya masih sulit itu ketika korban. Jadi binatang satu sama lain itu sebetulnya tidak boleh mengerti kalau binatang lain itu disembelih, meskipun itu binatang, ada seperti itu. Nah, gimana caranya? Ditutup-tutup dari kali fisik orang bagaimana ya? Jadi biasanya kalau korban itu panitianya kualan, kan? Wanita kualan, beli kan sering panitia itu kan memang mengganggu. Jadi tawarkan, nanti penyerahan ke panitia mau disembelih sendiri atau diwakilkan. Kalau justru diwakili, karena panitia itu cuma apa namanya membantu saja. Kecuali kalau menyerahkan semuanya pun perlu pasang hubungan bendera. Ya, atas nama siapa ini? Oh, ini ya. Ya, ini beda lagi. Jadi untuk memperbagus termasuk dalam pembunuhan antisos ini juga begitu. Tergantung bagaimana juga ya, kan dulu pernah tuh Rasulullah SAW itu didapati ada orang yang hijrah ke Madinah. Kebetulan antara Makkah dan Madinah ini adalah iklimnya berbeda, kulturnya juga berbeda orangnya. Kemudian juga Bogonik dan lain. Ketika hijrah ini sakit, gitu sembuh, kemudian lapor kepada Rasulullah, sakit, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu supaya menemui penggembala ini, penggembala unta, suruh minta air susunya.
Bahkan kalau unta itu suruh minum air susu dan kencingnya itu diminum. Rasanya kayak itu apa ada saat itu saja kencing unta itu halal atau seterusnya saya juga belum mempelajari sejauh itu. Sembuh. Begitu sembuh itu pemikirannya berbeda. Wah, ini tidak usah kembali lagi kepada Rasulullah. Dibunuhlah si penggembala ini dengan jalan dicokel matanya dan dimutilasi bagaimana ini. Masih hidup itu dibiarkan. Dan penggembalaannya tuh hewannya itu digiring juga. Kejar salam, mengejar. Berita itu cara dengan beliau bisa mengejar. Orang tadi juga diperlakukan sama persis seperti dia membunuh penggembala. Pokoknya kejemi. Kalau ceritanya itu dijunjung kejem. Tapi kalau runtut dari awal tidak, kena kejem itu. Kapan beliau itu berbuat seperti itu karena ada sebabnya. Ada sebab-sebabnya kok sampai beliau begitu. Tapi kalau saat-saat beliau Rasulullah SAW itu bersahabat, oh masya Allah. Ketika beliau itu sujud, kan itu di tempat Ka'bah itu, orang-orang Quraisy, Arab Quraisy sana, orang kafir itu kan datang bahwa kotoran tadi kita Umar ini jelaskan wadahi anak unta yang di dalam perut ini dibawa kemudian ditaruhkan di ketika beliau sujud ditaruhkan di punggungnya dia sampai anaknya Fatimah radhiyallahu anha itulah yang membersihkan ini. Tapi dia tidak tidak membahas sedikit pun kecuali dia cuma minta di nama-nama itu. Makanya salah satu pencariannya ketika terjadi Fathu Mekah, maka Ibnu Qotol itu termasuk ketika beliau mengatakan siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa melindungi Ka'bah aman, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Nah, datanglah seseorang Ibnu Qotol bergantungan di selambung Ka'bah pun dia. Karena termasuk target orang yang harus mati orang itu. Perbuatannya itu memang mengharuskan dia mati. Maka tidak serta-merta dia itu suruh membunuh karena memang ada masalah yang sebelumnya. Seperti orang yang ceritakan, wah Islam itu kejam, masuk potong tangan. Orang mencuri bisa dipotong tangannya, masa orang zina di rojak. Beritanya memang dibikin itu supaya orang taat sama syariat Islam. Nah sesuai orang mencuri dan itu tidak mencuri 1.000 2.000. Orang-orang yang mencuri dengan takaran tertentu. Berbeda dengan penjara. Penjara di penjara dilingoni nganggo duit rakyat meneh, bikin umat duit rakyat meneh. Sing jogo itu bayar dari uang rakyat lagi. Kalau itu kan dipotong, diubahke sebut wis. Raga ini sampai sampai. Maka dalam pembunuhan pun maka dipercepat. Dan membunuh itu meskipun dalam keadaan perang, Muslim itu pakai aturan. Wanita kalau itu bukan sebagai pasukan perang maka tidak dibunuh. Pasukan perang. Jadi angkatannya mau itu apa ya tidak. Atau orang tua, anak-anak tidak boleh perang. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berperang melawan musuh tidak. Musuhnya terjatuh, tinggal membunuh. Ternyata musuhnya itu meludahi mukanya Ali bin Abi Thalib. Begitu itu sudah pedangnya dimasukkan ke sarungnya lagi. Dia sudah balik tangan kemudian sampai orang dia. Karena apa? Dia merasakan dalam hati ini jangan-jangan saya membunuh ini bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu saya, karena kemarahan saya, dan membunuh karena kemarahan itu tidak boleh. Tidak boleh. Nanti dia ada penolong berat menghilangkan nyawa seseorang tapi bukan karena Allah, itu dengan cara yang tidak baik. Ada aturan.
rumah sakit dibuang ya, anak-anak dibuang yang mati sekian ribu ternyata sipil kabeh. Nah ya sekontok malah pasukannya jadi itu militernya jadi itu saking kalah bahasanya yang membabi kita sudah babi kita lagi babi kan rasa apa itu berian sopan tidak apa diutuk tambah kita tidak buta rasa seperti itu berarti berhidup jadi beberapa kalau yang gitu babi itu kalau mau dimasukkan ke donjong itu donjongnya di depan ini biasanya ditarik ke belakang dijoroknya mundur jadi tarik ke belakang malah begitu nanti melawan ditarik mundur itu dijoroknya pak itu babi dijorok malah mundur ditarik malah maju dapat cerita begitu aneh-aneh ini ini bintang Allah sekalian nih dan menyembelih ini juga latihan ojo kalah karo mikir garwane sahabat waktu itu meletus wah ada bagian-bagian yang kata kita itu membunuh menyembelih ayam saja dan berani kan gede sudah nah satu terang sapi itu belum pernah itu mas habis benar terus nyekel masih berbayar kelasnya baru kelas kambing kelas kambing ya juga pengelatihan juga rawan ini biasa sapi dan apalagi muslim laki-laki ngerti semangat kerja itu sumpah ngomongnya musuhnya karena mencari getihnya kan nanti diri kan ternyata perlu latihan juga mental melihat sejarah itu kan dan sebetulnya orang Amerika yang dulu punya penyakit Plato itu Masya Allah jadi orang membunuh itu tidak diapa-apakan pokoknya membunuh kan itu bangga senang duitnya tidak diambil perjasanya diambil pokoknya ini yang membunuh tidak diambil apa-apanya penyakit kepemaniannya terus melihat darahnya sebagai bahan biasa kita akan ngeri belum lihat belum ngeri ayo sudah ngeri nah ini hewan ya hewan kalau melihat manusia mungkin ini hewan dan intinya untuk diperbaikilah dalam pembunuhan itu supaya cepat kematiannya dan melonggarkan hewan itu jangan sampai hewan itu susah untuk kematiannya ya, apalagi diikat-ikat yang dulu kan diikat-ikat yang belum mati jadi Sebut 174 wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakatu apa penyembelihan al-jani janin itu yang masih di dalam perut itu dakatul ummi itu ya penyembelihan itu ummi babone yang tadi ibunya babonnya induknya Rawa Ahmad dulu berarti Ahmad wa Sohabu dan ini bisa tidak sengaja jadi saya dulu beberapa kali itu karena membantu orang yang mengadakan satu akikohan itu kambing yang disembelih itu kambing betina kelihatannya tidak gunting tapi ternyata begitu disembelih itu di dalamnya itu ada
janinnya, udah anaknya. Apalagi kambing kibas atau gembel ini, tidak nafas, tidak nafas. Kayaknya ya apa ya, penting tapi ternyata belum. Itu bagaimana? Janinnya itu tetap haram, jangan lembu ya. Ya, maka risikonya apa namanya, hewan yang betina itu seperti itu. Kalau bolehnya boleh. Korban betina boleh kalau bolehnya. Ada pun tentang keutamaan ya mungkin ya. Itu bolehan saja, tidak keharusan kan begitu, tidak keharusan. Boleh. Tapi risikonya gitu. Atau kalau betina-betinanya ini dibunuh semua kan ya jadi punah kan. Karena kalau kejahatan itu sampai bisa betina 10 kuat, 15 kuat ini. Karena dibeli itu nanti larang mengurangi daripada beranak pinak ini binatang ternak ini. Maka kalau kemudian tidak hanya kurban saja, kalau bisa itu ya untuk lauk, untuk acara duka dan sebagainya, itu ya jantan, jatuh gagah, sungai menaik lain itu kan lebih gagah. Kalau memang bolehnya ya boleh saja. Tapi resikonya seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti itu ya sudah. Tapi yang alami itu rumah itu buang baik. Kalau udah ngomong udah jijik. Dan itu pengaruh sama daging apa babon dagingnya ngepek bahasanya. Tidak selesai. Nah kalau menurut hadis ini boleh, kemudiannya ya tidak perlu disembelih lagi. Terkecuali disembelih terus tebak brojol dewe lah anak ini, atau disembelih ini urip lah, itu kan berbeda lagi. Kalau ini mati dalam perut, tapi kematian lantaran disembelih ini, maka jalannya ini jadi ya termasuk dulu pelajarannya soal telur telur ternyata sudah ada jalan, ada bakal putih itu. Itu memang telur. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu yakfi ismihi. Jadi seorang muslim itu mencukupi akan namanya tadi, namanya muslim tadi. Fa'inasya, maka jika lupa anyusamia bahwasanya dia menyebutkan nama Allah, maksudnya ketika menyebut khina yarbahu, ketika dia menyembelih, falusami, maka hendaklah dia menyebut atau menamai nama Allah, menyebut nama Allah, summa yakul, kemudian supaya dia makan. Akhrajahu Daraqutniyu wa fihi, dan padanya itu rawin, ada rawi fi hidbihi, pada hafalannya itu kelemahan, wa fi isnadi, dan pada sanadnya itu ada nama Muhammad bin Yazid bin Sinan. Bahwa dengan dia itu sodulun, orang yang jujur, di sini artinya kuat, menguat atau menguatkan do'ifun, pada do'ifannya gimana? Sodulun jujur dan menguatkan do'ifun. Oh ini seperti itu do'ifun. Oh apa ini? Cepat dulu.
50 akan hafalannya. Oh, menguatkan kedoiman akan hafalannya. Masya Allah. Putus-putus ini satu lagi. Jadi ini kata si Ibnu Yazid di sini ini justru dia tadi itu dikuatkan hafalannya itu 5. Sering lupa, sering tidak hafal. Kalau hal-hal semacam ini maka para ulama hadis itu sepakat hadisnya hadis yang doib. Mau didoibkan ya doib. Sebagian pendapat yang di sini tidak bisa dijadikan hujah sebagai pijakan untuk berbulan. Nah, bagaimana dengan syahid-syahid dengan hadis-hadis yang lain? Allah alam belum menemukan tentang ini. Kalau melihat matan daripada hadis ini, jadi seorang muslim itu mencukupi dari namanya seorang muslim. Maka jika dia menyembelih lupa, lupa dia menyebut Bismillah ini mulai ya, Bismillah. Maka jangan kamu sebut nama Allah kemudian kamu makan. Ketika mau makan gitu, menurut hadis ini, tapi ini hadisnya. Nah, kalau hadis-hadis yang sahih yang telah kita lewati adalah meskipun dia muslim kan harus disebutkan, bahkan menyebutkan dengan selain nama Allah maka termasuk tidak halal baginya, karena penyebutan nama Allah itu merupakan izin izin kepada Allah, karena yang punya roh ini adalah Allah Ta'ala. Untuk menghilangkan dari rohnya itu harus karena ada Allah Ta'ala untuk penghalalannya. Tapi dengan syarat binatangnya juga halal. Lebar Bismillah seperti mau. Bismillah babi. Atau sudah kambing sudah meninggal tetap disembelih. Ini diakali Pak jagal biasanya begitu, apalagi menunggu sapi mobil teman. Terus benda-benda jadi bangkai itu pasti disembelih, dijual. Maka ya, daging-daging yang beredar di pasar ini ya wallahu a'lam, sepanjang kita yang ketahui yang tadi, karena ya kalau dia mencari orang yang sekiranya dia itu seorang muslim, pedagang apapun, dan tidak ada keraguan. Dan memakan ragu ya tinggalkan itu keraguan. Ini kalau dilihat daripada hadis-hadis yang telah lewat tentang penyembelihan atau tentang beliau lagi, kayak ada paradok, ada bertolak belakangan itu. Makanya hadis ini termasuk dari. Nah, kemudian nanti akan ada kajian di ulama hadis itu tentang kedoifannya dia itu, meskipun dalam hadis ini mungkin dia tidak lupa, saya tidak lupa hadis itu memang begitu, tetapi perkara-perkara lain dia itu pelupa atau lupa dalam ingatannya, maka dianggap dia lupa. Walaupun hadis itu pas benar, tapi dia itu ingat. Pas dalam hadis ini dia tidak lupa, makanya itu lupa pas teringat. Tapi dengan yang lain itu dia lupa, orang terkenal lupa. Oh, tidak kayak lalinan ya. Pakai amanah malih, tapi dipilih. Padahal pas ini tidak ada, maka termasuk hal semacam ini. Maka kalau ulama hadis menyebutkan lemah di sini. Nah, ini sebenarnya perlunya kita belajar mustalahul hadis ini. Nah, sendiri juga kalau disuruh mengajar itu tidak bisa. Bisa ini lemah, ini hasan, ini hadis ini soalnya sepanjang membacakan saja. Bacakan saja. Lalu kalau mana yang terjemahkan? Kosong ya, karena kesulitannya. Hanya itu bisa saja. Hadis selanjutnya, akhrajahu Abdul Razaki bi isnadin sahih ila bini Abbasin mauqufan. Jadi anak Ibnu Abbas itu dianggap hadis yang mauquf, hadis yang berhenti sampai
sahabat mau kufan alaihi, mau atasnya atas, hadis yang di atas, hadis yang di atas tadi. Walau dan bagian itu syahidun lain, ada syahid, ada penyaksi. Indah Abi Dawud fi marosili pada ya pemursalannya di dalam Abi Dawud ini ada nama dia Rasul tentang pemursalan. Bila dengan lapan dabir hakul muslimin, penyembelihannya seorang muslim halal, itu halal. Harus Rasulullah dan harus maullahi, penyebutan asma Allah alaiha atasnya, amla ataupun tidak yang itu dia menyebutkan. Warijaluhu dan apa sanas hadis ini, berarti ini salah hadis itu adalah muwaffaquna, ya, satu ya support kuat. Banyak kan kayak punya hujah untuk menguatkan hadis yang ke 1175 tadi, sebagiannya ada yang melemahkan. Tetap dalam keadaan yang seperti ini, dalam pembicaraan daripada ulama hadis, maka tidak menjadikan hadis ini menjadi sahih juga. Kalangan para ulama hadis tetap dianggap sebagai hadis yang betul. Ini yang sepanjang saya ketahui. Ada tidak? Dulu jadi sahih ada pendapat, sebenarnya ada pendapat juga. Dulu ya jadi dhaif. Lemah. Nah, terus kemudian Tirmidzi menghimpunkan dalam beberapa hadis itu yang di tengah-tengahnya dengan adanya hadis hasan, hadis yang baik. Maka sudah saya sampaikan pada sekalian, dalam kitab Bulughul Maram ini adalah memang kitab pemahaman. Semua hadisnya tidak sahih, tidak sahih semua, tidak sahih semua, ada hadis-hadis yang dhaif, ya. Tapi tidak sampai derajat hadis yang maudhu, hadis palsu, tidak sampai seperti itu. Nah, untuk itu maka dalam pembelajaran hal semacam ini perlunya kita belajar kepada orang-orang yang paham, kepada siapapun. Kalau memang yang dia pelajari itu adalah sesuatu yang baik, insya Allah baik. Kan banyak syaratnya. Ya, satu cuma ada subuh salam itu termasuk syarat daripada kitab yang soal ini. Bulughul Maram. Dan kalau sudah menjerumus dalam hal-hal yang perbedaan yang ada, masing-masing ini punya dalil sendiri-sendiri. Kebetulan dalil-dalil yang ada ini adalah kuat dua-duanya, maka bukan dibetulkan hal semacam itu, maka diambilkan satu pilihan kepada kita untuk berbuat. Dan biasanya dalam soal sholat itu banyak perbedaan-perbedaannya dalam ta'awudz, mulai pengangkatan tangan sampai salam itu perbedaannya banyak sekali. Ini lebih hati-hati, kita lebih banyak berhati-hati, tidak mudah-mudah, tidak ringan-ringan atau mensederhanakan ucapan-ucapan kamu itu salah amalanmu, kamu bid'ah amalanmu. Lihat dulu, lihat dulu. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini adalah punya dalil juga yang berbeda dengan yang kita pelajari. Akan lebih baiknya kita menanyakan kepada sesuatu yang kita belum mengetahui, akan lebih selamat. Ya, ini. Alhamdulillah selesai juga ini. Ini tentang bulan ini selesai, dan pemilihan ada baik. Yang akan datangnya adalah
Bab tentang ya penyembelihan di Idul Adha hari penyembelihan. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.